Gerak rotasi dan revolusi bumi. Nah, kali ini kita lanjut. Akibat dari revolusi bumi yang kedua, yakni terjadinya perbedaan frekuensi, waktu siang dan malam. Kombinasi dari revolusi dan sumbu kemiringan bumi ini, menimbulkan gejala alam, pada frekuensi waktu siang dan malam. Semakin ke arah utara, frekuensi waktu siang atau malam, akan terasa lebih lama, dan begitupun bagian bumi paling selatan akan merasakan hal itu. Antara tanggal 21 Maret, sampai tanggal 23 September, matahari mulai bergerak ke arah kutub utara, dan menjauhi kutub selatan. Pada saat itu, bumi bagian utara akan menerima lebih banyak sinar matahari. Hal ini menyebabkan, frekuensi waktu pada siang hari, di bumi bagian utara lebih lama daripada, bumi bagian selatan. Dari khatulistiwa, matahari terlihat bergerak ke utara sebesar 23,5 derajat pada tanggal 21 Juni. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah bumi bagian utara mengalami siang selama 24 jam dan beberapa daerah bumi bagian selatan mengalami malam selama 24 jam. Lalu antara tanggal 23 September sampai tanggal 21 Maret terjadi kebalikan dari waktu sebelumnya, di mana daerah kutub selatan mengalami penyinaran matahari yang lebih banyak daripada kutub utara. Frekuensi waktu siang hari pada bumi bagian selatan lebih lama dibandingkan bumi bagian utara. Dan pada tanggal 22 Desember, matahari bergerak ke bumi paling selatan sebesar 23,5 derajat. Hal ini juga menyebabkan daerah kutub selatan mengalami siang selama 24 jam, dan pada kutub utara mengalami malam selama 24 jam. Kemudian, hanya pada tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September, matahari berada pada jarak yang sama antara kutub utara dan kutub selatan. Bumi bagian utara dan selatan ini menerima sinar matahari yang sama banyaknya. Hal ini mengakibatkan panjang siang dan malam di semua negara itu sama, dan pada daerah khatulistiwa, matahari tepat berada di atas kepala pada waktu itu. Nah, akibat yang ketiga, yaitu adanya gerak semu tahunan matahari pada ekliptika. Gerak semu tahunan matahari merupakan gerakan semu matahari dari khatulistiwa. Gerakan inilah yang membuat matahari seolah-olah bolak-balik antara 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan setiap tahunnya. Matahari selalu berbalik arah setelah sampai lintang 23,5 derajat. Oleh sebab itu, lintang ini disebut garis balik. Sedangkan garis 23,5 lintang utara disebut garis balik utara atau GBU, dan garis 23,5 lintang selatan disebut garis balik selatan atau GBS. Akibat dari revolusi bumi yang keempat, yakni terbentuknya rasi bintang. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang membentuk pola tertentu. Dan sebenarnya, rasi bintang yang kita lihat itu, jaraknya tidak berdekatan satu sama lain. Di mana letak antara satu bintang dengan bintang yang lainnya berjauhan. Jadi ketika kita mengamati bintang dari bumi, tampak berdekatan dan tersusun polanya. Dan karena revolusi bumi ini, rasi bintang pada setiap bagian bumi akan terlihat berbeda. Seperti bumi bagian utara, yang hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di utara, begitupun dengan bumi bagian selatan, yang hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di selatan, dan begitu juga bagian bumi yang lainnya. Nah, akibat dari revolusi bumi yang terakhir, adalah adanya kalender Masehi. Kalender Masehi ini tercipta karena adanya revolusi bumi, di mana berdasarkan pembagian bujur, batas dari penanggalan internasional ada pada 180 derajat. Apabila di belahan timur, bujur 180 derajat berada pada tanggal 6, maka di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 5. Kejadian ini seolah-olah melompat sehari. Dan hitungan kalender Masehi ini, dalam satu tahun ada 365,25 hari. Nah anak-anak, cukup sekian materi rotasi bumi, dan revolusi bumi kita hari ini. Untuk itu, Bapak izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yani.